Halo guys, bagaimana kabar Anda? Dan saya doakan semoga kalian sehat-sehat saja. Di hari yang berbahagia ini saya akan mengulas sebuah film berjudul Chennai Express. Film ini dibintangi oleh Babang Shahrukh Khan, Deepika Padukone, dan kawan-kawan. Yang saya harapkan film ini dapat menyadarkan kalian yang tengah menggalaui nasib kalian yang terasa menyedihkan, mulai masalah utang piutang, asmara, istri tetangga, dan lain sebagainya. Yang mana saya akan sampaikan jika rencana Tuhan akan jauh lebih indah dibandingkan rencana yang kita harapkan. Jadi guys, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke inti ceritanya. Film dibuka dengan sosok pria parubaya bernama Rahul yang tengah memegang skop guna melawan pasukan kerucu dari gangster kampung seberang. Dan inilah dia, Chennai Express. Rahul adalah anak yatim piatu yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya kala berusia 8 tahun. Sejak kecil Rahul tinggal di Mumbai dan diasuh oleh kakek neneknya, seorang pemilik toko manisan terlaris di kota Mumbai. Karena kasih sayang kakek yang begitu besar mengakibatkan Rahul menjadi seorang pria berstatus bujang lapuk hingga usianya yang ke-40 tahun. Hal ini dikarenakan kakeknya selalu saja merecoki urusan percintaan cucunya tersebut. Semenjak lulus STM, Rahul mulai membantu kakek neneknya untuk mengelola toko manisan keluarga. Meski terlihat biasa-biasa saja di hadapan sang kakek, namun dalam hati kecil, Rahul berharap jika dia bisa memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Menjelang ulang tahun sang kakek, Rahul berniat untuk memberi hadiah untuk sang kakek berupa sebuah stik kriket yang ditandatangani oleh Sachin, seorang pemain kriket yang merupakan idola kakeknya. Satu hari sebelum perayaan ulang tahun ke-100 kakeknya, Rohit dan Sanjay yang merupakan teman sejati Rahul berniat untuk mengajaknya liburan ke Goa, sebuah daerah yang terletak di India Utara. Namun Rahul merasa kebingungan untuk mencari cara bagaimana dia meminta izin kepada kakek neneknya, sebab selama ini kehidupan Rahul bergantung atas izin sang kakek. Di malam harinya, saat menonton pertandingan kriket, secara mengejutkan sang kakek meninggal dunia dikarenakan melihat pemain idolanya gagal mencetak skor. Selepas kematian sang kakek, di satu sisi hal ini membuat Rahul merasa sedih. Namun di sisi lain hal ini membuat Rahul merasa senang karena tidak ada lagi yang akan membatasi kehidupannya. Setelah upacara kremasi, Rahul meminta izin kepada sang nenek untuk healing bersama kawan-kawannya ke Goa. Hingga akhirnya terjadilah perbincangan mendalam antara Rahul bersama sang nenek. Yang pada intinya sang nenek meminta Rahul untuk menebar separuh abu kakeknya di sungai Rameswaram, sebuah sungai yang terletak di India Selatan. Tentu saja permintaan sang nenek ini membuat Rahul merasa resah, sebab besok dia berencana pergi ke Goa yang terletak di India Utara. Sementara Rameswaram terletak di India Selatan, yang mana kedua lokasi ini berada di arah yang berlawanan. Tidak kurang akal, dengan mengandalkan Google Map, Rohit memiliki ide untuk menebar abu tersebut di sungai Goa, yang mana sungai ini juga mengalir ke Rameswaram. Setelah masalah terpecahkan di malam itu, Rahul bisa bubuk dengan nyenyak. Keesokan harinya, untuk mengelabui sang nenek, Rahul menuju ke stasiun diantar oleh neneknya. Di sini sang nenek merasa aneh dengan Rahul. Kenapa dia memilih naik kereta Chennai Express yang tidak mengarah ke Rameswaram? Dan Rahul menjelaskan jika dia sengaja memilih rute yang jauh agar bisa berlama-lama dengan abu kakeknya. Lalu terjadilah percakapan mendalam antara mereka berdua, yang pada intinya nenek Rahul hanya mempercayai Rahul untuk menebar abu sang kakek ke sungai Rameswaram. Mendengar perkataan sang nenek membuat Rahul merasa sedikit bersalah karena telah membohongi neneknya. Setelah naik kereta, Rahul lantas turun di stasiun Kalyan untuk menemui teman-temannya. Namun karena terlalu senangnya bisa healing bersama kawan-kawan, Rahul malah meninggalkan abu sang kakek di kereta. Oleh karena itu Rahul pun kembali ke kereta. Hey yaar, Rahul yaar, कहाँ रह गए थे? अस्थियाँ, दादाजी ऐश, Rahul, दादाजी, Rahul. Setelah berhasil mengambil abu tersebut, kereta pun mulai berjalan lambat. Saat hendak turun, Rahul melihat gadis cantik bernama Minama yang hendak naik kereta. Dengan spontan, Rahul pun menolong gadis tersebut. Dan kemudian Rahul kembali menolong 3 pria misterius untuk naik kereta yang sebut saja Jarod, Parno, dan Dudung. Nah, dari sinilah akar masalah bermula. Saat Rahul hendak turun dari kereta, rupanya kereta telah melaju dengan cepat. Dan tanpa disadari oleh Rahul, ternyata 3 pria itu adalah gerombolan preman yang diutus oleh ayah Minama untuk menculik Minama yang kabur karena dijodohkan dengan pria pilihan sang ayah. Yang mana ayah Minama merupakan seorang ketua geng kondang dari desa Komban.
Setelah itu, dengan wajah memelas, Minama meminta bantuan Rahul untuk meminjamkannya ponsel. Namun di luar nalar, ponsel tersebut malah dibuang oleh Jarod. Saat itu Rahul mencoba marah, namun hal inilah yang terjadi. अरे 35,000 रुपी फोन डरा रहे हो मुझको धमका रहे हो मुझको I will show you. Beberapa saat kemudian muncullah kondektur untuk mendata karcis. Lalu Rahul melaporkan kepada Pak Kondektur jika mereka bertiga adalah gerombolan penjahat. Dengan gaya petentang-petenteng, Rahul merasa telah berhasil mengalahkan mereka. Namun di luar nalar, Jarod malah mendorong Pak Kondektur hingga terjatuh dari kereta. Setelah itu, Rahul dijadikan sebagai saksi untuk pergi ke desa Komban bersama mereka. Di situasi yang serba sulit ini, Mina memberitahu Rahul agar nanti saat sampai di desa, Rahul harus menganggukkan kepala ketika berjumpa dengan ayahnya, yang mana hal ini merupakan sebuah rencana Mina agar mereka bisa segera kabur. Sesampainya di stasiun terdekat, Rahul dan Mina disambut oleh sang ayah bernama Dukeswaram beserta seluruh pasukannya. Dengan menggunakan bahasa Tamil, Mina berkata pada ayahnya jika dia tidak ingin menikah dengan Tangabali, pria pilihan sang ayah, karena dia telah mencintai Rahul. Rahul yang tak mengerti bahasa Tamil pun langsung saja menganggukkan kepala setelah mendapat kode dari Mina. Sontak, anggukan kepala Rahul disambut parang oleh pasukan Dukeswaram. Sesaat setelah itu, mereka dibawa menuju ke desa Komban. Saat di perjalanan, Mina menjelaskan pada Rahul jika tadi ia mengatakan pada ayahnya jika Rahul adalah calon suaminya. Hal ini merupakan bagian dari rencana Mina untuk melarikan diri dari rumah. Singkat cerita, sesampainya di rumah, mereka telah disambut oleh keluarga besar Mina yang tampak seperti keluarga yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Di hari selanjutnya, betapa terkejut dan bahagianya Mas Rahul kala bertemu dengan seorang polisi dari Punjab. Dengan menggunakan bahasa Hindi, polisi tadi berkata pada Rahul jika kini nyawanya tengah terancam karena berani menjalin asmara dengan anak seorang gangster. Sesaat kemudian datanglah sosok pria bertubuh besar dan kekar bernama Tangabali. Tangabali adalah sosok pria yang telah dijodohkan dengan Mina. Kemudian Tangabali berkata pada Dukeswaram jika pernikahannya dengan Mina telah ditentukan. Dan untuk itu, demi menjaga harkat martabat seorang pria sejati, Tangabali akan menantang duel Rahul yang mana di sini Tangabali beranggapan jika Rahul adalah pacar Mina. Ni sarya nambali aranda yanoda mode paro ni jaicha Mina wanaka. Di sore harinya Rahul dan Mina bertemu di sebuah gubuk. Di sini Rahul mulai merasa frustasi sebab dia berpikir jika dia nanti malam akan segera meninggoy. Namun Mina berusaha meyakinkan Rahul jika nanti malam adalah kesempatan mereka untuk bisa kabur. Oleh sebab itu Mina memberitahu Rahul agar dia nanti mengikuti perintahnya. Malam telah tiba. Di malam itu seluruh keluarga tengah berpesta dengan mengundang biduan Bahenol dari kampung sebelah. Karena terpikat akan kemolekan tubuh sang penyanyi, Rahul pun malah lupa dengan rencana kaburnya. Dan dia malah ikut mabuk-mabukan. Setelah berjoget dan menghabiskan 2 godor arak Jowo, tingkah laku Rahul pun semakin tidak terkendali. Dan dia malah menantang seluruh keluarga Mina termasuk ayahnya. Oh, boss. Mr. Turkeshwara Sangram. Di lain sisi, Minama yang tengah bersiap kabur harus mengurungkan niatnya karena kelakuan Rahul. Melihat sepeda motor yang dibawa oleh Mina, Rahul lantas mengambilnya dan kabur begitu saja seorang diri. Saat di perjalanan, Rahul pun terjatuh dan ditolong oleh polisi Punjab. Sang polisi lalu menyembunyikan Rahul di tempat yang aman. Keesokan harinya, betapa terkejutnya Rahul saat mendapati jika tempat persembunyiannya adalah sebuah kapal penyelundup yang tengah menuju Sri Lanka. Tiba-tiba saja saat hendak keluar dari dalam kapal, Rahul dikejutkan dengan kondisi kapal yang telah berada di tengah samudera. Sesaat setelah itu datanglah polisi yang hendak menangkap kapal tersebut. Karena tidak ingin dianggap bagian dari para penjahat, maka Rahul menjelaskan pada pihak kepolisian jika dia hanya masyarakat biasa dan dia bukan bagian dari para penjahat. Rahul juga menambahkan jika dia adalah warga negara India. कि मैं स्मगलर नहीं हूं, I am an Indian. My name is Rahul and I'm not a terrorist.
Di lain tempat, kini Minama hendak melakukan upacara pernikahan dengan Tangga Bali. Saat upacara hendak berlangsung, datanglah sebuah mobil polisi. Kemudian saat dibuka, ternyata di dalam mobil tersebut ada Rahul. Rahul yang sedari tadi berada di dalam mobil lantas keluar dan merasa bahagia kala bertemu dengan polisi Punjab, karena Rahul berpikir jika dia telah diantar ke Mumbai. Namun saat menyadari jika dia malah kembali ke desa Kumban, Rahul pun mulai panik. Di lain sisi, datanglah Dukes Waram, Tangga Bali dan pasukannya yang hendak menghampiri. Di sini kepanikan Rahul pun semakin menjadi-jadi. Dia pun lantas mengambil sebilah sabit dan menyandera Mina. Situasi pun akhirnya semakin tidak terkendali. Rahul menyuruh agar semua orang tidak menghalangi jalannya, dan ia menuju ke sebuah mobil untuk kabur bersama Mina. Meski demikian, Tangga Bali yang sudah begitu emosi mencoba menghentikan Rahul. Namun apa daya, Tangga Bali malah terjatuh ke dalam kubangan lumpur. Dan hal ini membuat dirinya semakin dendam dengan Rahul. Saat perjalanan kabur dari desa, tiba-tiba mobil pun mengeluarkan asap lalu mogok di tepi sungai. Dan bukannya mencari solusi atas masalah yang terjadi, mereka berdua malah berdebat. Sesaat kemudian karena Rahul lupa menarik rem tangan, tiba-tiba mobil pun meluncur dan jatuh ke dalam sungai. Alhasil kini masalah pun semakin bertambah dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan mencari jalan hidup masing-masing. Saat di perjalanan, Rahul berjumpa dengan sopir truk dan meminta tumpangan. Namun sang sopir yang tidak ingin terlibat masalah memberitahu Rahul jika dirinya kini sedang berada dalam bahaya karena telah berani membawa kabur putri Dukes Waram. Pak sopir juga menambahkan jika Rahul sampai tertangkap, kemungkinan besar kepala dan tubuhnya akan terpisah. एक बार तू पकड़ में आएंगी ना, तेरा हेड तेरे बॉडी से अलग करके हेडलाइन में डाल देंगी। बाप का राज चलता इधर। मालूम क्या? Mendengar jawaban itu, mau tidak mau maka Rahul pun kembali ke sungai agar tetap aman bersama Mina. Sesaat kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. Hingga sore harinya tibalah mereka di desa Vidamba, sebuah desa yang penuh kedamaian dengan masyarakat yang tidak suka bergosip ria. Di desa ini mereka disambut hangat oleh Pak Pendeta dan seluruh masyarakatnya. Kemudian Mina menjelaskan pada seluruh penduduk jika mereka adalah pasangan yang kawin lari akibat tidak direstui oleh ayah Mina karena perbedaan derajat. Di malam harinya, Mina dan Rahul disuruh menempati rumah kosong milik Pak RT untuk tidur berdua. Business. Come on, Minamma. Let us leave, Amma. Di pagi harinya, setelah bangun dari tidurnya, para masyarakat setempat mengadakan ritual untuk para pengantin baru untuk naik ke kuil. Yang mana dalam ritual ini dipercaya barang siapa yang bisa menggendong pasangannya sampai ke atas, maka ikatan cinta pasangan tersebut akan semakin kuat. Setelah berganti pakaian, Rahul pun menuju ke kuil bersama Mina dan betapa terkejutnya Rahul ternyata kuil tersebut bukanlah kuil sembarangan. Yang mana kuil tersebut terletak di tempat yang sangat tinggi sekali dan untuk mencapainya harus mendaki sekitar 300 anak tangga. Where is the temple? Rahul beserta pengantin baru lainnya telah bersiap-siap untuk mendaki. Namun ternyata satu persatu pengantin lainnya telah jatuh berguguran dan hanya pasangan Rahul dan Mina lah yang berhasil menyelesaikan ritual tersebut. Lalu Pak Pendeta mengatakan jika pasangan Rahul dan Mina adalah pasangan sejati, yang mana Rahul akan selalu menjaga Mina dan dipercaya mereka akan terus berjodoh hingga 7 kehidupan. Setelah ceramah singkat tersebut, Rahul menaruh sindur di atas kepala Mina dan tentu saja hal ini membuat Mina menjadi baper. Setelah semua orang pergi, Mina masih berdiam diri di kuil untuk berdoa. Hari demi hari berlalu, Mina mulai menaruh hati kepada Rahul. Namun Rahul masih belum terlalu menyadari perasaannya tersebut. Hingga akhirnya karena adanya perbedaan prinsip terjadilah keributan di antara mereka. क्या हुई राहुल? क्या पैकिंग कर रहा हूँ. कभी गाँव वालों की फीलिंग्स के बारे में सोची? Yang mana Rahul ingin segera pergi, namun Mina ingin tetap tinggal di sini. Alhasil Rahul pun lantas pergi meninggalkan Mina. Namun beberapa menit kemudian Rahul telah kembali menemui Mina dengan kondisi yang sudah bonyok akibat dihajar oleh Tangga Bali. Setelah itu Tangga Bali bersama seluruh pasukannya berusaha untuk menculik Mina dan Rahul.
Namun berkat bantuan dari seluruh penduduk desa, Rahul dan Mina berhasil kabur dari Tangga Bali. Sebelum pergi dari desa, tidak lupa Mina masuk ke dalam rumah untuk mengambil abu kakek Rahul. Melihat tindakan Mina tersebut membuat hati Rahul mulai tersentuh. Dengan mengendarai mobil milik warga setempat, Rahul dan Mina lantas pergi. Sesaat setelah itu mereka menuju ke stasiun terdekat untuk membeli tiket menuju Mumbai. Namun di sini Rahul hanya membeli satu tiket untuk Mina. Sebab Rahul berencana untuk pergi ke Rameswaram seorang diri guna menabur abu sang kakek. Namun Mina tidak mau dan bersikeras untuk ikut bersama Rahul ke Rameswaram. Tresno jalaran soko kulino. Alhasil dalam perjalanan menuju ke Rameswaram, rasa cinta mereka berdua semakin menguat. Setelah menabur abu sang kakek ke sungai, Rahul dan Mina kembali mengobrol untuk memutuskan bagaimana rencana ke depannya. Lalu Mina berkata pada Rahul jika Mina akan pergi ke kota Pune tempat teman masa kecilnya. Namun Rahul yang mulai menyadari perasaannya meminta agar Mina ikut saja bersamanya ke Mumbai. Kemudian Mina bertanya pada Rahul, jika pergi ke Mumbai bersama Rahul, dia di sana sebagai apa? Meski rasa cinta Mina kepada Mas Rahul telah begitu besarnya, namun karena belum jelasnya status hubungan mereka berdua, Mina menolak ajakan Rahul untuk pergi ke Mumbai. तो मैं कह दूंगा हम दोनों तुम और मैं मेरे लिए पूना ही ठीक है। Keesokan harinya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di perjalanan tersebut Rahul tampak linglung memikirkan bagaimana caranya agar hubungan percintaan mereka tidak kandas di tengah jalan. Tidak ingin kehilangan sang pujaan hati, tanpa sepengetahuan Mina, Rahul malah pergi kembali menuju desa Komban untuk menyelesaikan masalah sekaligus untuk meminta izin pada ayah Mina untuk mempersuntingnya, agar hubungan mereka bisa sah secara agama maupun negara. Tentu saja kedatangan Rahul dan Mina cukup mengagetkan masyarakat Komban. Tanpa pikir panjang, Rahul langsung menemui ayah Mina dan menceramahinya. Jika Dukeswara mungkin adalah seorang pentolan gangster yang hebat, namun dia bukanlah sosok ayah yang baik bagi putrinya, karena dia tidak bisa memahami perasaan Mina. क्या आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते? डॉक्टर रेनबो इल्ले सर, इल्ले. Sesaat setelah itu, Rahul pun menuju ke arah Tangga Bali untuk menceramahinya juga, lalu mengajak Tangga Bali berduel. फिर एक एक आदमी से लड़ूंगा, सबसे लड़ूंगा, पूरे गांव से लड़ूंगा, सिर्फ मीना के लिए. Dari kejauhan, tampaklah Mina yang tampak tersenyum bahagia kala melihat perjuangan cinta dari Mas Rahul. Tiba-tiba saja salah seorang centeng Tangga Bali menuju ke arah Rahul untuk menghajarnya. Dan pada akhirnya terjadilah adegan pergelutan antara Rahul melawan Tangga Bali beserta seluruh pasukannya. Setelah mendapat kekuatan cinta Dek Mina, Rahul awalnya hanya seorang pria kelemar-kelemar pun berubah menjadi pria super yang gagah perkasa. Dengan mengandalkan segala peralatan yang ada, mulai sekop, panci, dan berbagai alat lainnya, akhirnya Rahul pun berhasil menumbangkan Tangga Bali. Di akhir pertarungan, akhirnya Tangga Bali mengakui kekalahannya. Dan dengan demikian, alhasil meski dengan berat hati, Tangga Bali harus merelakan Mina agar bisa bersanding dengan Mas Rahul di pelaminan. Setelah itu, Dukeswara memutuskan jika Rahul dan Mina akan menikah. Vinavukkum Kalyanam. Tamat.